Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Ya pun. Kembali lagi bersama saya Ren Effendi dalam Skansa Podcast. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa. Ada 2 narasumber dan beliau ini dari satu lembaga yang sama yaitu BNN. Penasaran kan pengen tahu BNN itu apa? Langsung aja kita ke narasumber kita. Ini dia. Mungkin kita kenalan dulu ya Bu ya. Ini dari Ibu atau dari Bapaknya dulu yang kenalan? Boleh dari Ibunya? Oke. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aramini Fitri sebagai penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Metro. Hadir bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Hari Kurniawan selaku pengelola data BNN Kota Metro. Oke, luar biasa. Ini keduanya dari BNN. BNN tadi itu apa, Bu? Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional. Ini berkaitan dengan narkotika nih ya. Pokoknya di sini nanti kita akan ngebahas apa itu narkotika. Sehingga nanti akan ada edukasi yang bisa kita dapatkan nih dari kedua narasumber kita. Oke, tadi BNN itu Badan Narkotika Nasional. Nah, tadi kan sempat Ibu bidang apa tadi? Saya sebagai penyuluh Bidang narkoba penyuluh ahli narkoba, muda. ahli muda, Bapak? Saya di Subak Umum. Subakum. Nah, berarti BNN ini memiliki bidang-bidang ya? Ya, jadi kalau BNN itu kalau kita di kabupaten kota disebutnya BNN kota atau BNN kabupaten. Nah, untuk metro sendiri kita BNN Kota Metro. BNN Kota Metro itu dikepalai oleh kepala kita yaitu Bapak AKBP Gusti Iwan Wijaya SH MSI. Kalau di BNN Kota kita ada 3 seksi. 3 seksi. Ya, kalau dulu disebutnya seksi ya, kalau sekarang kan tim ya. Jadi ada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian ada pemberantasan dan ada rehabilitasi. Dan ada sub bagian umum yang menangani bidang-bidang umum, kepegawaian dan hal-hal lainnya. Oh gitu. Jadi ada 3 bidang tadi itu ya. Ada 3 tim. 3 tim ditambah dengan sub bagian umum. Oh, ditambah dengan sub bagian umum. Terus kemudian untuk ini kan BNN tadi kan terbagi ada di pusat, di nasional, terus kemudian di provinsi, terus di kota. Dan ini di kota. Untuk di kota sendiri ini terletak di mana nih untuk BNN kota? Kalau kita beralamat kantor itu di Jalan Tulang Bawang, nomor 4, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat. Oh iya. Jadi Di kalau Metro mau Pusat, dapat informasi terkait P4GN silahkan datang atau boleh kunjungi media sosial juga. Oke, P4GN. Apa itu P4GN? Mungkin bisa disampaikan nih biar teman-teman nggak penasaran. Jadi P4GN itu adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Oh, itu ya tadi itu. Jadi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, untuk program kerja di BNN Kota nih, apa aja nih program kerjanya? Mungkin? Ya, kalau untuk program kerja sebenarnya dibagi di masing-masing fungsi seksi atau tim. Jadi tadi sudah dibagi 3, ada tim P2M kita sebutnya. Kemudian pemberantasan dan rehabilitasi. Kalau khusus di pemberantasan sendiri kurang lebih tupoksinya berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan. Tindak pidana narkotika. Ada juga fungsi pengawasan tahanan dan yang terakhir fungsi asesmen terpadu. Nah, khusus asesmen terpadu ini yang kita sasar adalah para penyalahguna. Jadi ini sekaligus memberikan informasi ke masyarakat, misalnya ada keluarga kita atau mungkin sahabat kita yang terpapar narkotika, dalam hal ini kita kategorikan sebagai penyalahguna, bawa aja ke kita, ke BNN. Nah, di sana ada mekanisme sendiri, Mas. Nanti kita asesmen. Jadi di BNN ada namanya tim asesmen terpadu. Nah, jika seseorang itu tertangkap dengan barang bukti yang diatur oleh surat edaran Mahkamah Agung di bawah SEMA itu kita sebut, maka dia wajib untuk di asesmen karena sesuai dengan amanat undang-undang
35 tahun 2009 pasal 54 bahwa penyalahguna wajib direhabilitasi. Ya, jadi BNN ini nantinya akan membantu untuk tadi itu merehabilitasi ya, membantu rehabilitasi. Berarti di Metro sendiri memang sudah ada yang pernah direhab ya, direhabilitasi. Kalau di BNN Kota Metro kita punya klinik Pratama yang melayani rehabilitasi rawat jalan. Jadi nanti kalau yang untuk rawat inap tidak bisa. Yang kalau rawat inap itu ada di Loka Kalianda. Di Kalianda. Kemudian kalau untuk program pelayanan rehabilitasi dan pemberantasan kita ada P2M tadi, yaitu pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Pencegahan itu sendiri ada beberapa program, baik itu penyuluhan, sosialisasi, informasi dan edukasi P4GN yang kita sampaikan ke seluruh lapisan kelompok masyarakat, kemudian dunia pendidikan, instansi pemerintah, dan bahkan dunia usaha juga kita berikan informasi terkait informasi P4GN tadi itu. Kemudian dari pemberdayaan masyarakatnya juga kita melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan peran serta masyarakat. Jadi masyarakat itu juga kita ajak untuk menjadi penggiat P4GN supaya masyarakat peduli terhadap lingkungannya dan memberikan informasi P4GN ini juga kepada masyarakat keluarganya, masyarakat sekitar begitu. Jadi mungkin kalau BNN kan tidak bisa menjangkau semuanya gitu. Jadi kita punya di sini mengajak masyarakat untuk membantu, bergotong royong ya, bersama-sama. Karena memang narkoba ini ya ada di mana-mana. Jadi ya harus secara masif penanganannya juga begitu. Iya, untuk ini apa nih yang dapat kita ketahui nih sebagai kan saya masyarakat awam nih. Kalau kita tuh kan kita nggak tahu nih pengguna narkoba tuh yang seperti apa. Apa ada ciri-cirinya mungkin, oh ini orang ini terlihat loyo mungkin atau terlihat apa dan sebagainya. Jadi mungkin dia terindikasi dan sebagainya atau bagaimana? Ada nggak mungkin ciri-cirinya? Bisa dikatakan dia itu sebagai pengguna tuh. Karena kan nggak mungkin kalau tiba-tiba kita anggap misalkan orang yang loyo-loyo ya biasa aja udah gitu. Kalau secara umum biasanya Mas biasanya terdapat perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Iya, itu yang biasanya paling awal indikasi seseorang itu diduga sebagai seorang penyalahguna narkotika. Pertama seperti yang biasanya kita paparkan di materi-materi kita, biasanya mereka akan cenderung menyendiri. Ya menyendiri. Kemudian emosi yang mulai tidak terkendali, ya baik di lingkungan dia atau di lingkungan rumahnya, di keluarga. Kemudian juga biasanya ya mulai ada perilaku-perilaku yang menyimpang, misalnya mulai mencuri barang-barang seperti itu. Itu bisa kita jadikan sebagai indikator awal lah perubahan perilaku tersebut mengarah kepada penyalahgunaan narkotika. Ini bisa ditambahkan oleh Bu Hara. Selanjutnya mungkin ya perubahan tadi kalau perilaku udah ya. Ada juga yang perubahan fisik juga ada. Fisik, gayanya mungkin berubah. Fisiknya juga ada yang mungkin ya dari beberapa organ tubuhnya kan jelas dirusak juga oleh narkoba itu sendiri. Gitu. Nah ini ya buat para penikmat video kali ini, coba diperhatikan kanan kirinya, sebelah-sebelahnya mungkin ada saudaranya atau bagian dari keluarganya yang mungkin tiba-tiba berubah nih sikapnya mungkin, atau mungkin cara berpakaiannya, atau mungkin bentuk fisiknya, bisa jadi ya diindikasikan, tapi bisa jadi juga memang dia merubah stylenya. Tapi satu yang memang harus kita pastikan ya kita cek urinnya. Cek urin. Oh jadi itu yang akan lebih ini ya akurat ya, kita cek ya memang sudah kalau melalui alat tersebut kan bisa terdeteksi ya. Dan bahkan di situ jenis narkobanya juga kelihatan. Ya, jenis narkoba apa yang digunakannya gitu. Jadi nanti tiba-tiba yang dari perubahan itu ya dicek aja gitu. Kalau misalkan tiba-tiba terjadi nih misalnya di keluarga kita tiba-tiba
anak ini jadi pendiam, tiba-tiba jadi gampang emosi, terus barang-barang di rumah ada yang hilang, bisa jadi ya. Barang Bisa tetangga jadi. gitu ya. Ya, terus kemudian untuk di Metro sendiri ini kan tadi mungkin pernah ada yang beliau ini pengguna dan kemudian diamankan atau direhab oleh BNN. Terus kemudian ini pengguna yang apa nih, narkotika jenis apa kalau di Metro ini? Kalau Yang untuk banyak Metro digunakan. sendiri Yang paling sebenarnya banyak, dari data kita ya, Iya. data kita paling banyak sebenarnya pengguna ganja. Ganja, dan itu sendiri di lingkungan anak-anak yang masih remaja, ya, Masih remaja. usia sekolah. Wah. Makanya kita sangat prihatin sekali, dan ya tujuan kita ke sini karena ini memang inilah wadah kita untuk mengedukasi adik-adik kita, menjaga adik-adik kita di usia rentan mereka gitu. Kalau untuk sebenarnya untuk yang lain juga sama ya, saya untuk sabu atau ekstasi juga ada banyak juga pemakaian, cuma memang yang lagi trending di mereka biasanya ganja, dan ada yang baru itu sebutannya apa, mereka sebutnya sinte itu ganja sintetis ya. Ganja sintetis. Iya, sekarang ini macam-macam. Jadi di Metro ini malah ganja ya, dan kebanyakan justru malah di remajanya ya Bu ya? Iya, banyak di remaja karena kan selain ganja di data yang kita peroleh juga ya, itu ada obat-obatan ya yang digunakan. Obat-obatan seperti tramadol, itu juga salah satu yang digunakan sama mereka, karena kan Metro ini kan heterogen ya, jadi banyak pendatang juga. Jadi sebenarnya itu salah satu hal yang menguntungkan buat mereka untuk memperluas ini mereka ya. Gitu, jadi mempengaruhi generasi muda kita. Jadinya sebenarnya kalau kita bicara ke adik-adik kita yang usia remaja, baik remaja awal maupun usia remaja tengah ataupun akhir itu ya, jadi mereka kalau sebenarnya udah tahu mungkin ya, udah tahu bahayanya itu, udah tahu bahaya, tetapi mereka tidak bisa tegas terhadap pengaruh lingkungan gitu. Terutama mereka adalah pengaruh pertemanan, itu yang paling bahaya. Pertemanan, pergaulan, ya awalnya mereka kompromi, tidak enak, tidak tegas menolak, akhirnya coba-coba. Akhirnya setelah coba-coba berlanjut terus begitu ya. Jadi kalau makanya kami setiap melakukan penyuluhan terutama ke adik-adik kita yang usia sekolah ini harus tegas, harus berani menyatakan menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ya. Untuk narkoba sendiri, nah itu ada jenis-jenisnya kan tentunya. Nah jenisnya itu apa aja untuk narkoba? Atau ada obat yang mungkin dikasih bahwa ini bagian dari narkotika nih obat ini? Sebenarnya kalau di Undang-Undang 35 kita sudah ada penggolongannya. Di golongan 1 digolongkan ke dalam 3 golongan. Kalau di Undang-Undang 35 golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 ini yang memiliki, yang sederhananya Mas ya, memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi gitu, dan ini biasanya hanya digunakan juga untuk ilmu pengetahuan. Nah, jadi contohnya apa sih narkotika yang masuk ke dalam golongan 1? Ya sebenarnya contoh gampangnya yang biasa kita sebutnya sabu. Kalau di Undang-Undang 35 itu kita sebutnya metamfetamin. Kemudian ada ekstasi. Ekstasi itu juga masuk ke dalam golongan 1, kita sebutnya amfetamin. Ganja itu juga masuk ke golongan 1, kemudian morfin, heroin, putau itu semuanya masuk ke dalam narkotika golongan 1. Adapun narkotika golongan 2 sebenarnya secara garis besarnya tingkat ketergantungan tidak terlalu tinggi seperti narkotika golongan 1. Dan ini juga bisa digunakan di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan untuk penelitian. Ada juga narkotika golongan 3. Nah, kalau misalnya seperti obat-obatan terlarang, seperti obat-obatan yang mungkin obat penenang, seperti yang adik-adik kita mungkin yang lagi in lah, sering mereka pakai kayak tramadol, dextro, itu sebenarnya masuk ke
psikotropika Oh, gitu ya. Kalau sebenarnya kalau kita tanya ke mereka apa sih yang mereka cari dari obat-obat itu gitu loh. Ini sebenarnya bukan masuk golongan narkotika sehingga kita juga nggak bisa melakukan penindakan ke mereka karena ini masuknya golongan psikotropika. Mereka bilang mereka cuma mau ambil efek ngefly-nya aja, tapi mereka nih nggak punya uang gitu. Kalau beli narkotika kan mahal. Iya. Iya, kalau tramadol ini Pak Murah. 50.000 udah dapat 1 lempeng saya, kata dia kan gitu. Jadi mereka mau ambil efeknya tapi yang cari yang murah. Gitu. Jadi sebenarnya obat-obatan tadi itu memang sebenarnya diizinkan negara tapi untuk penelitian ya tadi ya. Ada juga ada yang untuk penelitian, tapi ada juga yang memang dia tidak boleh sama sekali beredar di masyarakat dan secara kalau luas. untuk seperti sabu, ekstasi. Tapi untuk narkotika sendiri di Metro itu pernah terjaring banyak itu apa jenisnya kalau di Metro? Kalau dari data kita dan Polres Metro ya hampir rata, baik itu ganja, sabu, ekstasi, terutama benar obat-obatan ini memang di Metro agak tinggi juga obat-obatan yang seperti saya bilang tadi, dextro itu segala macam memang agak tinggi di sini. Itu kalau untuk narkotika secara umum merata, baik itu ganja, sabu maupun ekstasi. Nah itu setelah ditelusuri asalnya dari mana? Apakah dari luar kota atau? Kalau untuk Lampung secara umum ya memang kita daerah konsumsi, kita bukan daerah produksi. Barang narkotika tetap berasal dari Aceh, dari Riau, dikirim dari sana ke kita. Khusus Metro juga kita cuma daerah konsumsi sih Mas. Jadi tujuan untuk mereka memasarkan narkotika. Itu daerah tujuannya saja. Seperti itu. Terus kemudian untuk metode pencegahannya nih kan kita tahu di Metro juga kan tadi itu ya sudah ada yang menggunakan. Terus kemudian gimana nih dari BNN punya nggak metode untuk pencegahan supaya tidak semakin banyak lagi? Ya salah satu upaya pencegahan yang kita lakukan saat ini ya. Jadi upaya P4GN itu bisa melalui tatap muka yang kita sosialisasi langsung, kemudian juga lewat media sosial. Nah, lewat media-media seperti Instagram, kemudian YouTube seperti hari ini kita kemudian ada juga lewat TikTok ya. Kemudian informasi-informasi itu kita sampaikan ke masyarakat supaya mereka juga memahami bahaya narkoba. Nah, kalau selain upaya-upaya tersebut, BNN juga dalam hal ini melakukan pencegahan melalui keluarga. Jadi ada program ketahanan keluarga anti narkoba. Jadi kita BNN Kota Metro itu melaksanakan kegiatan ketahanan keluarga kepada 10 keluarga. 10 keluarga yang berasal dari Kelurahan Bersinar. Jadi kita ada program Kelurahan Bersinar. Bersinar itu maksudnya bersih narkoba. Ya, bersih narkoba. Jadi ada 10 keluarga yang kita berikan informasi tentang P4GN dan kita juga berikan materi-materi terkait P4GN sehingga dengan 10 keluarga ini kita berharap informasi itu tersampaikan ke keluarganya dan ke lingkungan sekitarnya. Kemudian untuk remaja sendiri kita ada namanya program ketahanan diri remaja, yaitu melalui pembentukan remaja teman sebaya. Jadi ada 10 remaja yang kita latih untuk menjadi remaja teman sebaya anti narkoba. Kenapa? Ternyata memang teman sebaya ini adalah salah satu teknik yang bisa mempengaruhi seseorang untuk memulai menggunakan narkoba. Jadi orang pertama yang bisa mempengaruhi kalau usia remaja itu adalah teman. Bahkan gurunya ngomong A ya bisa jadi sudah tidak didengarkan ketika temannya lebih didengarkan lagi karena memang usia mereka ini adalah usia pertemanan itu lebih berpengaruh ya dibandingkan dengan bahkan orang tua juga agak ini ya. Jadi kita juga makanya kan
sebagai orang tua kadang kita juga dilatih untuk menjadi teman bagi mereka supaya mereka nyaman gitu ya, benar seperti banget. itu. Jadi dengan membentuk remaja teman sebaya ini kita berharap teman-teman kita yang 10 orang ini juga bisa menjadi menjadi ikon gitu ya, menjadi ikon, oh begini loh kalau remaja anti narkoba itu yang dia berprestasi, yang mempunyai fisik yang bagus karena dia mengerjakan hal-hal yang positif, berolahraga seperti itu ya, kemudian punya visi dan misi hidupnya tuh jelas gitu ya, tertata gitu. Jadi ya orang remaja itu kalau memang masa depannya mau berhasil ya dari remaja sudah dipersiapkan gitu ya, kemudian juga hubungan komunikasi dengan orang tua itu juga semuanya informasi itu kita sampaikan ke mereka gitu. Wah, luar biasa banget Sedikit tuh. saya tambahkan juga, Iya, silakan. kalau boleh saya kutip kata-kata dari mantan Kepala BNN RI Bapak Anang Iskandar juga, bahwasannya kalau kita bicara narkotika maka kita bicara juga tentang bisnis. Kalau bicara bisnis maka kita bicara mengenai supply and demand, ya, permintaan dan supply juga. Jadi apa sih langkah-langkah yang dilakukan BNN untuk menanggulangi masalah ini? Pertama, kita supply-nya kita putus, pasokannya, sehingga tujuannya apa? Sehingga orang-orang yang biasanya sebagai penyalahguna ini nggak dapat supply. Nah, yang punya tugas untuk memutus supply itu adalah seksi atau bidang pemberantasan tadi. Nah, kemudian untuk demand-nya, permintaannya bagaimana nih? Permintaannya kawan-kawan kita di P2M lah yang membentengi masyarakat ini supaya tidak terpapar narkotika, diberikan pemahaman mengenai bahaya narkotika dan lain-lain. Nah, terus bagaimana yang sudah kena? Nah, yang sudah kena itu ada seksi atau tim kerja rehabilitasi. Jadi harapannya secara komprehensif masalah narkotika ini bisa kita tanggulangi. Semua ya. Wah, luar biasa banget. Jadi BNN ini sangat penting banget ya berada di Indonesia ini, karena memang kan kita tahu remaja ini adalah cikal bakalnya masa depan nih. Karena pemimpin-pemimpin ini dimulai dari usia-usia remaja. Kalau misalkan usia remaja sudah mulai rusak, sudah mulai kecanduan mungkin dan sebagainya, menyalahgunakan narkotika dan sebagainya, itu pasti berpengaruh untuk Indonesia ke depannya. Tentunya BNN ini perannya sangat besar sekali dan tidak bisa bekerja sendiri ya Bu ya tadi ya. Betul. Benar, tidak bisa bekerja sendiri. Ini butuh kita semua. Jadi kita semua ini memiliki peran yang sama untuk menjadi penyelamat juga ya. Penyelamat, terus kemudian untuk menjadi teman sebaya tadi itu ya, teman sebaya yang kemudian menjadi pengaruh nih bagi lingkungan kita untuk lebih positif lagi, sehingga nanti Indonesia benar-benar bisa bersinar. Indonesia bersinar. Apa tadi Bu bersinar? Bersih narkoba. Bersih narkoba. Wah, luar biasa. Ini jadi jargonnya BNN ya. Jadi ada efek apa saja nih kalau misalkan seseorang itu menggunakan narkoba? Oke. Ada 3 efek penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah seseorang itu akan mengalami yang namanya halusinogen. Halusinogen itu jadi ketika dia menggunakan narkoba tertentu, jenis tertentu, dia akan mengalami halusinasi. Yaitu distorsi pendengaran dan distorsi penglihatan. Yang kedua adalah efeknya ini depresan, yaitu menurunkan cara kerja otak, kemudian cara kerja tubuhnya juga itu adalah depres ya, menurunkan. Dan yang ketiga adalah stimulan. Stimulan itu meningkatkan cara kerja otak, meningkatkan cara kerja tubuh begitu ya. Jadi seseorang yang menggunakan jenis narkoba tertentu itu dia akan merasa lebih energik atau tiba-tiba semangat gitu ya. Jadi selama efeknya masih ada, tapi kalau misalnya udah selesai ya kembali seperti semula, dan ya mungkin bisa lebih lemah ya. Lebih lemah karena dan yang jelas di sisi lain sudah mulai merusak tubuhnya, organ-organ tubuhnya sudah rusak efek dari narkoba itu sendiri. Nah, itu tuh. Jadi ternyata bukan cuman ngefly-ngeflynya aja. Mungkin kalau tadi halusinogen bisa berhayal, bisa seperti seolah-olah terbang mungkin ya dan sebagainya. Tapi ternyata di balik itu semua ada efek yang luar biasa juga ya. Jadi kalau misalkan nanti tiba-tiba daya tahan organ tubuhnya bekerja dengan
lebih cepat dan sebagainya, apalagi jantung, otak dan sebagainya itu justru akan merusak nantinya. Yang harusnya dia berjalan dengan lebih lambat atau mungkin lebih teratur, ini jadi tidak teratur ya, karena lebih cepat, lebih rendah, dan itu akan merusak. Nah terus kemudian tadi berkaitan dengan rehabilitasi. Nah kira-kira ini untuk rehabilitasi ini ada biaya nggak? Atau ini semua ini di backup oleh BNN? Oke, kalau untuk rehabilitasi di BNN sendiri itu gratis. Gratis. Semuanya gratis dari awal sampai akhir. Jadi di kita ada juga sebuah program ya maksudnya namanya SKHPN. Jadi penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Nah kalau untuk SKHPN sendiri itu biasanya digunakan tuh untuk adik-adik kita yang baru mau masuk kuliah, masuk sekolah, atau perpanjangan kontrak itu biasanya sekarang instansi baik swasta maupun pemerintah mensyaratkan hal tersebut. Nah untuk SKHPN sendiri itu di kita berbayar karena masuk ke PNBP sebesar Rp290.000. Nah tapi kalau untuk proses rehabilitasi ketika seorang penyalahguna ini terindikasi dia seorang penyalahguna yang wajib kita rehab, maka proses rehabnya itu ditanggung oleh negara, Mas. Kita sudah punya lembaga sendiri, baik di Lampung ini ada di Loka Rehabilitasi Kalianda ataupun di Lido Bogor, kayak Raffi Ahmad itu kan, Nia Ramadan itu rehabnya di Lido di Bogor. Ya. Jadi proses programnya itu semua gratis. Nah ini masyarakat butuh tahu ya. Jadi jangan sampai akhirnya karena khawatir takut nih mungkin nanti berbayar dan sebagainya, jadi gak berani lapor, akhirnya justru malah salah penanganan bisa berakibat fatal ya. Bisa juga sampai kehilangan nyawa tentunya ya. Betul. Nah itu jadi jangan pernah takut untuk ke BNN, kemudian untuk selain melaporkan mungkin juga melakukan rehabilitasi itu. Untuk prosesnya sendiri untuk rehabilitasi gimana nih? Apakah kita harus langsung datang ke BNN terus kemudian mendaftarkan, atau mungkin ada prosedur-prosedur lain, mungkin kita harus dites dulu nih di rumah sakit mungkin atau sebagainya, atau gimana? Sebenarnya sekarang ini ada sebuah fenomena ya, yang kita sebutnya fenomena gunung es sebenarnya. Jadi ini trending isu juga mengenai penyalahgunaan di lingkungan keluarga. Ini sebenarnya sebuah fenomena yang saat ini sedang trending. Jadi kadang ya kita menerima pengaduan di mana seorang suami atau seorang istri melaporkan suaminya, melaporkan istrinya, Pak, suami saya, istri saya ini sudah parah banget, Pak, makin narkoba, barang-barang sudah dijual, kemudian berlaku kasar ke anggota keluarga, ini gimana, Pak? Tapi kami juga nggak mau dia ditangkap, Pak, dia tulang punggung keluarga kami, Pak, bagaimana kalau ditangkap di penjara? Dan menyikapi hal itu, ya BNN punya mekanisme sendiri. Ini juga sekaligus menyebarluaskan ke masyarakat, jika ada anggota keluarga kita jangan ragu. Laporkan, ya, konsultasikan dengan kita. Karena memang ini menjadi kendala juga di masyarakat. Karena banyak masyarakat yang masih pertama malu, menganggap ini sebuah aib ya. Karena kan sebuah aib nanti saya diomongin tetangga tuh suami saya pemakai, anak saya pemakai. Yang kedua, mereka bingung, ini harus kemana? Nanti kalau lapor suaminya ditangkap, malah masuk penjara kan, dia nggak mau juga masuk penjara suaminya. Yang ketiga, mereka khawatir, jadi khawatir nanti si terlapornya ini malah makin marah kan, ketahuan dilaporin malah makin marah. Yang kedua, yang ketiganya selanjutnya, si orang ini nggak mau dibawa ke BNN juga. Ini sebuah fenomena juga. Jadi, ayo kita rehab, saya nggak mau rehab. Nah, bagaimana? Sedangkan dia posisinya sudah, misalnya sangat ketergantungan, ya, sangat akut sekali. Gitu. Nah, jadi, ini sudah sering kita temuin dan kita selesaikan case-case seperti ini. Jadi silakan konsultasikan sama kita. Kita punya mekanisme untuk penanganan masalah itu. Jangan khawatir, kita jamin. Pertama, privasinya gratis, Mas. Yang kedua, kita jamin tidak kita pidana, tidak dipidanakan. Tidak dipidanakan. Karena amanat undang-undang jelas pasal 54, pecandu dan
korban penyalahguna wajib direhabilitasi, baik medis maupun sosial. Nah, yang ketiga, identitas dirahasiakan. Jadi sekarang ini memang sudah faktual sekali. Ini kejadian di mana-mana. Dia kebingungan, ini anaknya seperti ini, udah jualin barang-barang, kadang nggak pulang, dia mau lapor takut ditangkap, gimana? Kalau sama kita jamin tidak dipidana, gratis dan identitas dirahasiakan. Nah itu jadi ya, misalkan ada mungkin salah satu atau mungkin bagian dari keluarga kita atau mungkin tetangga kita atau mungkin rekan teman sebaya kita, teman nongkrong kita yang mungkin kita tahu kalau dia adalah pengguna. Nah ini bisa nih kita sampaikan ke BNN supaya nanti ya bisa benar-benar ditangani. Jadi ternyata tadi itu ya untuk rehabilitasi itu gratis, terus kemudian identitasnya dijamin, dirahasiakan, dan kemudian tidak dipidana. Nah ini kan memang menjadi fenomena ya, kekhawatiran masyarakat tuh, nanti kalau saya ngelaporin teman saya, dia di penjara, dia marah sama saya, keluar dari penjara, misalkan kekhawatirannya seperti itu, padahal kan sebenarnya enggak ya tadi itu. Tuh jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, misalkan kita memang tahu atau mungkin kita sendiri ya, mungkin kita sendiri sebagai penggunanya, nah bisa tuh kita langsung datang ke BNN untuk melaporkan ya, menyampaikan bahwa begini dan sebagainya. Karena itu tadi benar ya, tidak mungkin seseorang itu bisa berhasil mencapai sesuatu kalau tidak dari dirinya. Di sekitarnya ini hanya faktor pendukung, hanya memberikan support, memberikan dukungan, tapi semua itu asalnya dari diri kita. Oke, mungkin yang terakhir nih, baik dari Ibu ataupun Bapak mungkin bisa memberikan pesan kepada teman-teman yang hari ini menyaksikan video kita, kira-kira apa yang ingin disampaikan nih berkaitan dengan narkoba. Silakan. Sedikit aja, permasalahan narkotika ini kan permasalahan yang sangat kompleks ya. Ini masuk dalam salah satu dari 3 extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, terorisme, korupsi, dan narkotika. Jadi karena ini masuk ke dalam extraordinary crime, maka penanganannya juga harus luar biasa. Nah, bisa kita memakai langkah yang biasa-biasa saja. Dalam hal ini, BNN tidak bisa menangani masalah ini sendirian. Kami butuh support, kami butuh dukungan, kami butuh kerjasama dari semua pihak, baik itu pemerintah maupun swasta. Nah, ini yang kami harapkan juga di lingkungan di Kota Metro ini. Yuk kita sama-sama, kita jaga keluarga kita jaga lingkungan kita, sehingga tercapai tujuan mulia kita, Metro bersinar. Bersih narkoba. Kalau dari Ibu, kira-kira pesan apa Bu yang ingin disampaikan nih? Generasi muda ya. Iya. Mari menjadi generasi muda yang hebat, berprestasi, hidup sehat tanpa narkoba. Iya, itu tadi. Menjadi remaja yang intinya kita harus sehat, terus kemudian berprestasi dan bebas dari narkoba, dan menjadikan Metro ini nantinya bersinar ya. Bersinar, bebas, bersih narkoba. Ya mungkin itu saja kesempatan kita hari ini. Terima kasih. Mungkin nanti kalau misalkan ada kesempatan lain bisa kembali lagi ya untuk menyampaikan lagi. Karena memang kalau hanya sekali 2 kali ini biasanya belum didengar, tapi nanti yang berkali-kali baru mereka itu akan paham. Apalagi ketika mereka sudah ternyata merasakan efeknya, baru mereka nanti wah benar nih. Terus kemudian akhirnya menggali, mencari info lagi, dan semoga bisa sama-sama kita sehat bersama. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Apabila nanti pertanyaan bisa kita bahas di video-video kita yang selanjutnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini ada jargon nggak kita untuk biar nyemangatin mereka semua nih yang ada di rumah? Oh iya, boleh. Kalau SMK kan SMK bisa. SMK hebat, Indonesia bersinar. Itu aja ya. Oke. Kita coba bareng-bareng ya. Ya. Oke. SMK bisa. SMK hebat, Indonesia bersinar. Bersih dari
narkoba. Luar biasa. Thank Terima you. kasih untuk kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.